Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita kembali dalam belajar dan merenungkan firman Tuhan yang menuntun dan menolong kita dalam kita menjalani hidup bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hari pertama, seminggu belajar tentang kemalasan. Kita akan belajar tentang wajah kemalasan. Saudara-saudara, suatu kesadaran akan menuntun kita kepada perubahan. Terlebih jika kesadaran itu adalah kesadaran akan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Tetapi sayangnya, kesadaran teramat sangat jarang datang sendiri. Itu sebab perubahan bukanlah sesuatu yang mudah untuk terjadi. Demikian dengan kemalasan. Sering terjadi pada diri dalam ketidaksadaran. Tidak sadar bahwa kita sedang malas. Itu sebab seorang pemalas senior sekalipun sering lupa mencantumkan namanya sendiri ketika dia diminta menyusun daftar orang-orang malas yang pernah dia jumpai atau yang pernah dia kenal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemalasan itu sering seperti noda di wajah yang tidak kita ketahui. Sehingga kita tidak merasa ada yang perlu dibersihkan. Kita memerlukan cermin yang menolong kita untuk melihatnya, yang akan menuntun kita untuk membersihkannya. Kesadaran umumnya timbul karena melihat. Karena itu, ketika bicara tentang kemalasan, kita perlu melihat wajahnya. Melihat wajah kemalasan itu seperti apa. Pemalas adalah orang yang menyukai tidur. Amsal 6 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Saudara-saudara, pemalas adalah seorang yang gemar tidur, sehingga dia akan mengulangi dan mengulanginya lagi untuk tidur. Amsal 24 ayat 33 firman Tuhan berkata, "Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring." Demikian hal senada firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat 14, mengumpamakan pemalas seperti pintu pada engselnya, yang membuka dan menutup berulang dan seterusnya. Di sana dikatakan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara-saudara, pemalas mati dalam keinginan-keinginannya karena dia berat hati untuk bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Demikian Amsal 21 ayat 25 firman Tuhan jelas menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemalas mempunyai cukup banyak alasan untuk mempertahankan kemalasannya. Dia penuh praduga atas apa yang belum dilihatnya di luar sana. Suka bersikap seperti melihat apa yang sesungguhnya tidak ada. Pemalas selalu menemukan alasan supaya kemalasannya tidak terlihat. Itu sebab dalam Amsal 22 ayat 13 dikatakan, "Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Begitu juga firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat 13 menerangkan, "Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong." Saudara, pemalas adalah seorang yang rajin mencari-cari alasan supaya ia tidak perlu melakukan sesuatu. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan menolong kita untuk melihat apakah kita menemukan wajah kemalasan dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita menjadi cermin untuk melihat diri kita, sehingga kita bisa melihat apakah wajah kemalasan ada melekat pada kita, yang akan menuntun kita kepada perubahan dalam hidup kita. Amin. Shalom.
Tuhan memberkati.